Tradisi kaum Arab pada saat itu teman-teman sekalian, bila ingin memancing emosi seseorang dan menantangnya, maka ia memegang dan menarik jenggotnya. Jadi bukan kepalanya gitu kan. Tapi dia datang lalu dia memegang jenggotnya dan ditarik. Itu tradisi pada saat itu. Maka Urwah pada saat itu dia ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Maka Al-Mughirah, keponakannya tadi ini yang dia tidak kenal, tidak bisa sabar. Lalu ia memukul tangan Urwah dengan pedang, tapi pedangnya bukan yang tajamnya, dibalik dipukul. Karena ini dia sudah tahu orang Urwah ini mau datang mau sengaja tarik jenggot Nabi SAW. Waktu dipukul ternyata kena pukulannya keras dan pedang, berat gitu kan. Maka kata Urwah, sungguh kau sudah melukaiku. Urwah lalu berkata kepada Nabi SAW, siapa orang yang kasar ini? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya. Al-Mughirah berkata, singkirkan tanganmu dari Nabi SAW atau aku akan memotong tanganmu. Lalu Urwah kembali bertanya kepada Nabi SAW. Waktu mendengar, karena tadi kan dia bilang, siapa orang yang kasar ini? Nabi SAW belum jawab, Al-Mughirah sudah jawab. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengenalnya? Ini adalah ponakanmu sendiri. Al-Mughirah Syu'bah. Gitu kan. Lalu berkata, oh hebat sekali kamu ya. Bukankah baru kemarin saya menyelamatkan kau dari masalah besarmu? Lalu sekarang engkau mau memukul dan membunuhku? Ada sebabnya kalimat ini. Saya sampaikan. Al-Mughirah ini teman-teman, ya, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Taif, 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat tinggal dekat kota Taif. Menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaykis. Al-Mughirah waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah. Termasuk dalam berbicara, orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaykis ini Raja Mesir. Ia kasar, gitu kan? Karena orang Badui. Biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar tapi mungkin bagi dia tidak. Ya. Mungkin terbiasa teriak-teriak, terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar. Jadi Al-Muqaykis waktu itu, Raja Mesir, karena mereka orang Mesir ini terkenal di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga ya, hiasan lah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Muqaykis merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Maka apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Di tengah jalan waktu lagi istirahat, kena sakit hati Al-Mughirah, dia bunuh 13 orang dari suku Malik yang dapat hadiah dari Muqaykis. Lalu diambil semua hadiahnya. Kemudian Al-Mughirah pergi ke Madinah. Dia tahu kalau di Mekah dia bisa ditangkap. Dia pergi ke Madinah lalu dia masuk Islam. Nabi SAW waktu itu menerima keislamannya, tapi beliau bersabda, kasus engkau masuk Islam maka benar, tapi pencurian dan pengkhianatanmu harus dibalas. Nggak bisa. Maka kembalikan semua haknya suku Malik. Haknya ada dua tentunya, mengembalikan hadiah yang dicuri tadi dan juga membayar dia denda orang yang dibunuh. Waktu itu kebetulan kurang lebih di Mekah tradisi orang Arab kalau ada yang dibunuh satu orang, untuk supaya dia tidak dihukum oleh suku orang itu, dia harus bayar 100 ekor unta. Dia bunuh 13 orang ini. 1.300 ekor unta. Dia harus kembalikan. Suku Malik waktu itu mendengar perbuatan Al-Mughirah pada mereka, maka suku Malik bersiap-siap untuk menyerang kota Taif dan memberi syarat kepada suku Thaqif, sukunya Al-Mughirah, agar menyerahkan Al-Mughirah pada mereka. Al-Mughirah pada saat itu, karena dia penduduk asli kota Taif, maka sukunya tidak mau. Ngapain Mughirah harus diserahkan? Gitu kan? Maka bertemulah dua pasukan ini. Suku kota Taif sama suku Malik ini, suku Thaqif bertemu. Seseorang sempat mendatangi Urwah pada saat itu, karena dia kepala suku Thaqif, gitu kan? Yang menggantikan kakaknya yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini ayahnya Al-Mughirah. Kan Al-Mughirah bin Syu'bah, dulu kepala suku di Taif. Meninggal Syu'bah ini, maka adiknya namanya Urwah, itu jadi kepala suku. Anaknya Syu'bah Al-Mughirah, ini ponakannya dia nih yang buat masalah. Maka mereka datangin pada saat itu, berkata, wahai Urwah, engkau jauh lebih bijak daripada keputusan berperang. Bila perang terjadi maka sama saja engkau membinasakan kedua suku besar Arab. Maka Urwah lalu bertanya pada orang tersebut, lalu apa saranmu? Orang itu bilang, bayar saja diahnya. Tadi yang 1.300 ekor unta itu, bayar aja. Kamu kan pengganti ayahnya Al-Mughirah.
Al-Mughirah lagi di Madinah, susah untuk ditangkap segala macam, bayarin aja daripada kita perang gitu. Maka yang terjadi adalah pada saat itu Urwah membayar itu 1.300 ekor unta untuk ponakannya ini. Nah ini ceritanya, makanya tadi waktu dia pukul tangan pamannya, apa kata Urwah? Hebat sekali, baru kemarin saya selesaikan perkara besarmu. Sekarang kau berani pukul tanganku dan mau membunuhku gitu. Jadi ini perkataannya. Maka pada saat itu Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, walaupun kau telah berbuat baik hai pamanku, tapi ini adalah Rasulullah, tidak bisa kau menyakitinya. Seperti itulah. Saat itu masuk waktu sholat, bertepatan memang, kita bukan sholat isya ya, waktu itu Urwah menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Nabi SAW saat berwudu, maka seluruh sahabat berebut air yang menetes dari anggota tubuh Nabi SAW. Jadi ada tradisi pada saat itu, ada kebiasaan sahabat, kalau Nabi lagi wudu, misalnya Nabi SAW wudu, air bekas wudu yang jatuh diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya pada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Makanya mereka tidak pernah lakukan itu pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Abbas, pada Hamzah. Enggak pernah mereka lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah ambil air wudunya orang-orang ini. Hanya Rasulullah SAW. Ini perlu digarisbawahi. Maka pada saat itu pun mereka memperebutkan air itu. Begitu pula dengan air kumurannya Nabi SAW. Waktu Nabi kumur-kumur dibuang, sahabat menampungnya, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, muslimin lalu sholat di belakang Nabi SAW dan meninggalkan Urwah. Serta semua muslim ikut sholat, tidak satu pun berjaga-jaga. Kan ini Urwah musuh. Tapi ditinggalkan karena sudah azan, iqamah, mereka jamak sholat mereka. Urwah melihat kejadian tersebut, lalu dia balik kepada Quraisy. Saat tiba Quraisy bertanya, apa beritamu hai Urwah? Kata Urwah, Muhammad mau umroh. Namun perlu kalian ke Quraisy, demi Allah aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ini raja Persia. Kebetulan Urwah ini adalah kepala suku dan dia sering mengunjungi raja-raja dunia. Aku telah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Juga aku sudah pernah mendatangi Najasyi, raja Ethiopia, raja-raja dunia pada saat itu di istananya. Aku tidak pernah menemukan sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti ataupun menyerang Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Dan bila sejumlah itu manusia kalian bunuh semuanya, maka bagaimana kalian bisa merasa aman dan tenang setelah itu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum Urwah bin Mas'ud masuk Islam, ketika menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW kepada Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah atau pada kesepakatan Hudaybiyah, dia berkata kepada orang-orang Quraisy sekaligus kaumnya dari suku Thaqif di kota Taif, wahai kaumku, demi Allah sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, waktu wudhu tadi kan kumur-kumur dibuang air gitu, maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkan pada wajah dan baju mereka. Juga Muhammad memerintahkan, dan jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka semua melaksanakan tanpa menunda. Jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabat berkelahi, hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi waktu itu Urwah masih dalam keadaan kafir ya, tapi dia menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, asas dan pondasi dasar mengambil syariat ya, Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang paling mencintai baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau melakukan perbuatan, cari informasi dari kaum salafus salih, dari para sahabat, terutama 3 generasi emas, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi aku dan para sahabatku. Itu generasi emas, para sahabat. Lalu yang datang setelahnya, para tabi'in,
dan yang datang setelahnya, para tabi'in. Ini yang dikenal dengan kaum salafus salih. Setiap ibadah, setiap perbuatan, perjuangan, ya, semuanya diambil dari 3 generasi emas ini. Maka tidak akan pernah seseorang menyimpang dari agama, karena mereka ini adalah generasi yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW. Ini riwayat Bukhari. Setelah menyampaikan ini, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Urwah, apa saranmu hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah dengannya. Maksudnya dengan Nabi SAW. Minta ia tidak masuk ke Mekah tahun ini. Kan itu saja yang kalian inginkan. Kalian tidak mau Muhammad masuk? Ya sudah, jangan izinkan masuk tahun ini. Tapi jangan tahan dia di tahun-tahun depan. Yang penting kalian sudah aman. Sudah tersebar berita kalau Quraisy berhasil menahan muslimin. Sudah selesai. Dan apa yang kalian khawatirkan penyerangan Mekah sudah tidak terjadi. Kalaupun dia mau serang tahun-tahun depan, kalian masih punya persiapan yang banyak ya untuk mempertahankan Mekah. Tapi waktu itu Quraisy masih penasaran, teman-teman sekalian. Secara diam-diam, Urwah kan tadi sudah kasih syarat ya. Kalau saya pergi, saya kembali, jangan permainkan saya seperti orang-orang yang sebelumnya. Harus terima apa yang saya bawa, informasi, dan terima pendapat saya. Rupanya mereka diam-diam mereka mengutus beberapa anak muda Quraisy, jumlahnya 40 orang, dari ahli-ahli perang, untuk menculik salah satu sahabat. Culik siapa? Siapapun di antara muslimin, culik saja satu. Nanti kita gebukin supaya dia ngaku. Mau perang atau mau umrah. Tapi dengan hikmah Allah, waktu 40 orang ini menyelinap mau masuk di antara kemah muslimin, tiba-tiba mereka jadi tawanan muslimin. Yang menjadi ketua keamanan Umar bin Khattab waktu itu. Tangkap semua 40 orang itu. Padahal mereka pakai ihram, bukan pakai baju perang. Dan 40 orang ini dirantai semuanya. Diikat, kemudian ditaruh di depannya kemah kaum muslimin. Diperlihatkan kepada Quraisy. Ini lihat 40 orang mata-mata kalian nih. Waktu mereka semua sudah lihat, ini muslimin tidak dengan pakaian perang, tapi bisa menangkap 40 orang, pasukan terbaiknya, gitu kan? Lalu kemudian, kata Nabi SAW, bebaskan 40 orang itu. Kasih saja kembali. Dibebaskan sahabat satu, silakan kembali. Maka orang-orang Quraisy berkata, sungguh Muhammad benar-benar tidak mau perang. Kalau dia mau perang, dia sudah bunuh tuh 40 orang tawanan. Tapi dia enggak bunuh, dibebasin sama dia. Maka pada saat itu pun, teman-teman sekalian, Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy masih banyak pertimbangannya. Padahal sebenarnya tinggal izinkan masuk, jangan hadang. Nabi SAW juga tidak mau ya, bentrok. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil Umar bin Khattab, hai Umar. Karena dia kepala keamanan di situ. Diperintahkan Nabi SAW, berkata Nabi SAW, hai Umar, aku ingin engkau masuk ke Mekah dan temui Abu Sufyan langsung. Pimpinan Quraisy. Ngobrol, tanya, bilang, kenapa ditahan? Lalu Umar berkata, wahai utusan Allah, Anda sangat tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau aku yang masuk nih, lalu mereka buat masalah, perang. Nggak bisa. Jadi jangan saya ya Rasulullah. Nggak bisa kontrol emosi. Kata Nabi SAW, lalu siapa kalau bukan kamu? Kata Umar, dari sukunya Abu Sufyan. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Cari sahabat kita, sahabat Anda, dari suku Umayyah. Yang lebih bijak, lebih tenang, bisa bertemu dengan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, siapa itu? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masih sepupunya Abu Sufyan. Gitu kan? Orangnya lebih tenang, tidak emosional. Jangan saya. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Ide yang bagus. Kemudian lalu, dari di sini, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab bukan membantah perintah Nabi SAW, tapi memberikan ide. Tapi kalau Nabi SAW tetap suruh, beliau lakukan. Gitu kan? Maka Nabi SAW juga menerima pendapat yang baik. Kalau Nabi SAW aja menerima pendapat yang baik, apalagi kita ya. Harus kita biasa menerima kebaikan-kebaikan dari orang.